Jadi juara bersama Abak Academy. Hai calon juara, kembali lagi di video Jadi Juara bersama Abak Academy. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Abak Academy ya untuk mendapatkan update video pembahasan soal Olimpiade dan soal-soal lainnya. Kali ini bersama Kak Aras kita akan membahas soal OMI bidang ekonomi tingkat SMA. Oke, untuk soal kali ini itu yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34 berikut ini. Walladzi nayaknizu nadzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah hifabashirhum bi'adzabin alim. Oke. Nah, di sini ditanyakan teman-teman, makna ayat tersebut dalam ekonomi berkaitan dengan A. Money hoarding, B. Money laundering, C. Money demand, dan terakhir D. yaitu money supply. Nah, untuk menjawab soal ini teman-teman hanya perlu melihat beberapa arti dari Arabnya saja ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, intinya tuh kita harus cari kata kuncinya gitu ya. Ini membahas apa? Oke, kalau kakak lihat di sini ada Arab yang bertuliskan yaknizu nazahaba wal fiddota. Nah, jadi yaknizu ini ibaratnya tuh kayak menyimpan gitu ya dalam bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, di sini ya bisa lihat. Nah, yaknizu itu biasanya menyimpan gitu ya. Menyimpan apa nih? Nah, zahaba ini adalah emas, teman-teman. Nah, lanjut di sini ada kalimat wal fiddata. Ada kata wal fiddata. Nah, ini artinya ada fiddah atau perak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini tuh menyimpan emas dan perak. Nah, dapat disimpulkan bahwa makna ayat di atas itu berkaitan dengan dengan money hoarding ya, teman-teman. Yang dimana money hoarding ini adalah tindakan menahan uang tunai dan tidak digunakan untuk konsumsi, produksi, atau investasi. Jadi ketika teman-teman punya uang tapi teman-teman nahan gitu ya, jadi ketika teman-teman nahan itu tuh nggak ada perputaran uang gitu ya. Kalau teman-teman kan uang tunai itu kan bentuknya cash. Nah, kalau uang cash ketika tidak digunakan yaitu itu disebut dengan hoarding ya, teman-teman. Jadi ketika nggak digunakan itu biasanya harga uangnya atau nilai uangnya juga akan turun. Nah, oleh karena itu Islam sangat melarang tindakan ini. Kenapa? Karena uang itu diibaratkan tuh sebagai darah dalam tubuh, jadi harus mengalir gitu. Kalau emangnya teman-teman mau nabung, mau nahan gitu ya, teman-teman bisa berinvestasi. Jadi ketika investasi itu baru tuh uangnya tuh kan mengalir, berputar gitu ya. Kalau teman-teman cuman simpen misalnya di dalam celengan atau di bawah bantal gitu ya. Nah, itu teman-teman nilai uang teman-teman sendiri itu akan turun harganya gitu. Nah, mungkin kita lanjut nih ya. Ada money laundering, itu artinya apa sih? Nah, money laundering ini kayak pencucian uang. Dia itu maksudnya tuh kayak menyamarkan uang gitu ya. Menyamarkan uangnya gitu. Nah, tindakan ini didapat dari aktivitas ilegal tapi kelihatannya tuh kayak dapatnya tuh dari dana yang bener gitu ya, teman-teman. Tapi kayak gitu tuh disamarkan aja, teman-teman. Nah, jadi untuk jawaban yang B itu kurang tepat, tapi di sini kakak akan menjelaskan aja gitu ya. Jadi ayat yang At-Taubah ayat 34 ini tidak membahas tentang sumber uang yang ilegal. Jadi jawaban yang B salah ya. Nah, selanjutnya yaitu money demand. Nah, money demand ini juga menurut ayat 34 dari surat At-Taubah juga salah. Kenapa? Karena kalau money demand ini adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang tunai dengan tujuan transaksi, berjaga-jaga, atau spekulasi. Nah, ini berbanding kebalik dengan money hoarding ya, teman-teman. Jadi untuk money demand ini malah dia pengen bertransaksi, berjaga-jaga dan juga berspekulasi gitu. Nah, kalau money supply ini
kebalikannya juga dari money demand, yang dimana kalau money supply ini adalah jumlah keseluruhan uang yang beredar di dalam sebuah perekonomian pada waktu tertentu. Maksudnya gimana, Kak? Jadi money supply ini merupakan uang yang beredar ya dari bank sentral. Jadi bank sentral ini meredarkan uangnya ke masyarakat gitu, memberikan supply ke masyarakat gitu ya. Nah, ini diatur oleh bank sentral gitu ya untuk money supply. Oke, seperti itu mungkin kalau dari Kak Aras ya. Sekian pembahasan soal kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk mempersiapkan diri di OMI 2026. Dan juga tidak lupa juga ya teman-teman kembali lagi ke video tutorial pembahasan Abak Academy ya teman-teman. Dan juga sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.